Sebuah pekerjaan dapat diselesaikan oleh A, B, dan C bersama-sama selama 4 jam. Jika pekerjaan itu dikerjakan oleh A dan C bersama-sama, dapat diselesaikan dalam 6 jam. Sedangkan jika dikerjakan oleh B dan C bersama-sama, dapat diselesaikan dalam 8 jam. Berapa lama pekerjaan itu diselesaikan jika dikerjakan oleh A sendiri, B sendiri, dan C sendiri? Jadi, untuk soal cerita seperti ini harus dibuatkan terlebih dahulu diketahui yang ada di soal. Nah, di sini bisa dituliskan yang diketahui lama A, B, dan C bekerja bersama itu 4 jam, lama A dan C bekerja itu 6 jam, dan lama B dan C bekerja 8 jam. Yang ditanya adalah ketika A bekerja sendiri, B bekerja sendiri, dan C bekerja sendiri. Nah, kita jawab bersama. Misalkan bagian pekerjaan yang bisa diselesaikan, nah perlu diketahui pekerjaan yang akan diselesaikan ini merupakan satu pekerjaan, hanya satu pekerjaan. Jadi bagian pekerjaan yang bisa diselesaikan dalam 1 jam secara sendiri-sendiri. Ini akan kita modelkan bahwa A bisa mengerjakan 1/A bagian dari pekerjaan yang ada. Dan B bisa mengerjakan 1/B bagian dari pekerjaan yang ada. Dan C bisa menyelesaikan 1/C bagian dari pekerjaan yang ada. Sehingga bisa dituliskan model matematikanya berdasarkan apa yang diketahui oleh soal, yaitu 1/A ditambah 1/B ditambah 1/C sama dengan 1/4. Kemudian, persamaan kedua, 1/A ditambah 1/C itu sama dengan 1/6. Kemudian yang terakhir, 1/B ditambah 1/C sama dengan 1/8. Nah, baik di sini artinya kita sudah memiliki 3 persamaan, yaitu persamaan pertama, persamaan kedua, dan persamaan ketiga. Seperti sebelumnya sudah dijelaskan bahwa untuk dalam bentuk pecahan seperti ini persamaannya bisa dimodelkan terlebih dahulu bahwa untuk 1/A ini boleh dimisalkan dulu dengan X, kemudian 1/B dimisalkan terlebih dahulu dengan Y, dan 1/C dimisalkan terlebih dahulu dengan Z. Sehingga persamaan akan yang pertama berubah menjadi X ditambah Y ditambah Z sama dengan 1/4. Kemudian persamaan kedua X ditambah Z, karena 1/C adalah Z, sama dengan 1/6. Kemudian untuk 1/B dan 1/C berarti Y ditambah Z sama dengan 1/8. Ini untuk menyelesaikan bentuk persamaan seperti ini bisa diselesaikan dengan metode eliminasi, substitusi, atau kita gunakan metode campuran. Nah, coba perhatikan di setiap persamaan itu pasti memuat Z, Z, dan Z. Nah, coba terlebih dahulu eliminasi persamaan 1 dan 2. Eliminasi persamaan 1 dan 2. Maka ditulis kembali persamaan 1 yaitu X tambah Y tambah Z sama dengan 1/4. Kemudian X ditambah Z sama dengan 1/6. Nah, berarti di sini dikurang terlebih dahulu, X dikurang X0, Y dikurang 0, ini nggak ada berarti 0, Y saja, dan Z dikurang Z habis. Maka 1/4 dikurang 1/6. Maka ini bisa kita selesaikan dengan menyamakan penyebutnya, yaitu Y sama dengan 4 dan 16, KPK-nya itu 12. Jadi di sini 3 dikurang
2. Maka diperoleh Y sama dengan 1/12. Nah, kita lanjutkan. Langkah selanjutnya, eliminasi. Tadi 1 dan 2, coba dieliminasi 1 dan 3. Eliminasi persamaan 1 dan 3. Oke, ditulis kembali persamaan 1 dan 3. Berarti X ditambah Y ditambah Z sama dengan 1/4. Kemudian Y ditambah Z sama dengan 1/8. Maka ini dikurang terlebih dahulu. X dikurang 0 tetap X. Y dikurang Y 0, Z dikurang Z 0, maka X sama dengan 1/4 dikurang 1/8. Maka ini bisa diselesaikan dengan menyamakan penyebut. KPK 4 dan 8 adalah 8. Maka di sini 2 dikurang 1. Maka diperoleh nilai X 1/8. Nah, jika diperoleh nilai X dan Y, maka bisa kita tentukan nilai Z dengan menggunakan substitusikan nilai X dan Y ke persamaan 1. Substitusikan nilai X dan Y ke persamaan 1. Berarti di sini X ditulis dulu bersama 1 tambah Y tambah Z sama dengan 1/4, maka Z saja adalah 1/4 dikurang X dikurang Y. Nah, maka Z adalah 1/4, nilai X tadi 1/8, berarti dikurang 1/8, nilai Y 12, berarti nilai Y 1/12. Maka Z KPK dari 4, 8, dan 12 adalah 24. 24 dibagi 4 diperoleh 6. Maka di sini 6 dikurang 3 dikurang 2. Maka diperoleh 6 kurang 3 kurang 2 adalah 1/24. Nah, karena di sini kita udah punya nilai masing-masing, yaitu X, Y, dan Z, berarti kita bisa menyelesaikan apa yang ditanyakan oleh soal. Tadi ketika pemisalan, kita peroleh nilai X sama dengan 1/8. Ketika pemisalan, X itu apa? 1/A sama dengan 1/8. Sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai A 1/A sama dengan 1/8, maka A sama dengan 8. Kemudian, nilai Y diperoleh itu 1/12. Nah, ketika dimisalkan tadi, di sini, nah bisa Anda lihat bahwa Y itu adalah 1/B sama dengan 1/12. Maka bisa disimpulkan bahwa B adalah 12. Dan yang terakhir diperoleh nilai Z sama dengan 1/24. Z itu tadi adalah 1/C. Maka 1/C sama dengan 1/24. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa nilai C adalah 24. Jadi, kesimpulannya, jika A mengerjakan sendiri satu pekerjaan tersebut dapat diselesaikan oleh si A selama 8 jam. Tetapi jika si B yang mengerjakan sendiri, maka satu pekerjaan itu bisa diselesaikan oleh B selama 12 jam, dan jika C yang mengerjakannya sendiri, maka satu pekerjaan tersebut bisa diselesaikan selama 24 jam. Kedua, seorang ayah mempunyai seorang anak laki-laki dan perempuan. Umur ayah 4 kali lebih tua dari umur anak laki-lakinya, dan anak laki-lakinya tersebut lebih tua 4 tahun dari anak perempuannya. Jika 3 tahun yang akan datang, umur ayah 5 kali umur anak perempuannya, berapakah jumlah umur mereka sekarang? Nah, berarti di sini kita harus menentukan terlebih dahulu yang menjadi variabel permasalahan. Misalkan, untuk variabel X, itu dimisalkan untuk umur ayah sekarang. Di umur
ayah sekarang. Sedangkan untuk variabel Y itu adalah umur anak laki-laki sekarang. Kemudian untuk variabel Z misalkan adalah umur anak perempuan sekarang. Kemudian di sini jika sudah kita misalkan masing-masing variabel X, Y, dan Z sesuai dengan persoalan yang ada, maka kita buatkan model matematika. Model matematika. Model matematika, di sini umur ayah 4 kali lebih tua dari umur anak laki-lakinya. Umur ayah 4 tahun lebih tua. Nah, untuk ayah tadi kita misalkan adalah X. Maka X 4 tahun lebih tua dari anak laki-lakinya. Laki-laki itu Y, maka X sama dengan 4Y. Kemudian, persamaan yang kedua. Anak laki-lakinya tersebut, kalimat ini, anak laki-lakinya tersebut lebih tua 4 tahun dari anak perempuan. Anak laki-laki itu adalah Y, maka Y sama dengan 4 tahun lebih tua dari anak perempuan. Anak perempuan itu kita misalkan dengan Z, maka Z ditambah 4. Kemudian, kalimat selanjutnya, jika 3 tahun yang akan datang, konteksnya ini di 3 tahun yang akan datang, umur ayah 5 kali umur anak perempuannya. Nah, untuk ayah tadi kita misalkan dengan X, maka modelnya X ditambah 3. Kenapa ditambah 3? Karena kondisi berada di 3 tahun yang akan datang. Sedangkan X dimisalkan adalah umur ayah sekarang. Makanya modelnya adalah X ditambah 3 sama dengan 5 kali umur anak perempuan. Anak perempuan adalah Z. Juga harus ditambah 3. Karena kondisi dari pernyataan berada di 3 tahun yang akan datang. Bisa kita selesaikan. X ditambah 3 sama dengan 5 dikali Z. 5Z, 5 dikali 3 ditambah 15. Maka X dikurang 5Z sama dengan 15 dikurang 3. X dikurang 5Z sama dengan 15 kurang 3 diperoleh hasilnya 12. Nah, berarti di sini kita punya 3 persamaan. Ini persamaan pertama, ini persamaan kedua, dan ini persamaan ketiga. Nah, setelah dimiliki 3 persamaan, bisa diselesaikan permasalahan ini dengan metode substitusi atau eliminasi, atau menggunakan dua-duanya, atau metode campuran. Nah, baik di sini, jika kita substitusikan nilai X sama dengan 4Y di persamaan 1 ke persamaan 3. Nah, berarti di sini kita gunakan terlebih dahulu metode substitusi. Substitusikan nilai X sama dengan 4Y ke persamaan 3. Oke, berarti persamaan 3 dituliskan terlebih dahulu. Itu X dikurang 5Z sama dengan 12. Nah, nilai X diganti dengan 4Y. Berarti di sini 4Y dikurang 5Z sama dengan 12. Maka ini menghasilkan persamaan baru, diberi namanya persamaan 4. Karena di sini kita memiliki nilai Y sama dengan Z ditambah 4. Jika disubstitusikan ke persamaan 4, maka nilai Y akan diganti dengan Z ditambah 4. Sehingga hanya ada variabel Z saja nantinya. Dan kita bisa memperoleh nilai Z. Maka langkah selanjutnya, substitusikan
nilai Y sama dengan Z ditambah 4 ke persamaan keempat. Nah, maka ditulis ulang dulu kembali persamaan 4, yaitu 4Y dikurang 5Z sama dengan 12. Kemudian, nah, karena nilai Y diganti dengan Y sama dengan Z ditambah 4, sehingga di sini 4 dikali Z ditambah 4 dikurang 5Z sama dengan 12. 4 dikali Z yaitu 4Z, 4 dikali 4 ditambah 16 dikurang 5Z sama dengan 12. Oke, maka 4Z dikurang 5Z. Maka hasilnya negatif Z sama dengan 12. Yang positif 16 kita posisikan ke ruas kanan sehingga dikurang 16. Sehingga negatif Z sama dengan 12 kurang 16 hasilnya adalah negatif 4. Maka kita peroleh Z saja adalah 4. Setelah kita sama-sama kalikan dengan negatif ruas kiri maupun ruas kanan. Nah, maka langkah selanjutnya kita udah punya nilai Z. Nah, di sini untuk Y yaitu sama dengan Z ditambah 4. Artinya bisa diperoleh nilai Y dengan mensubstitusikan nilai Y. Nah, kita udah punya nilai Z sama dengan 4. Artinya di sini kita bisa memperoleh nilai Y, di mana di persamaan 2 bahwa Y sama dengan Z ditambah 4, bisa kita peroleh nilai Y dengan mensubstitusikan nilai Z. Berarti, substitusikan nilai Z sama dengan 4 ke persamaan 2. Nah, persamaan 2 yaitu Y sama dengan Z ditambah 4. Nah, karena nilai Z adalah 4, maka di sini 4 ditambah 4 diperoleh hasil Y sama dengan 8. Setelah diperoleh hasil Y sama dengan 8, maka bisa juga diperoleh nilai X di persamaan 1 dengan mensubstitusikan nilai Y. Maka substitusikan nilai Y sama dengan 8 ke persamaan 1. Tulis terlebih dahulu persamaan 1 yaitu X sama dengan 4Y. Nah, karena Y sama dengan 8, maka diganti nilai Y dengan 4 dikali 8, yaitu 32. Nah, kita udah punya nilai X, yaitu 32, nilai Y 8, dan nilai Z sama dengan 4. Nah, ini sama dengan 4, artinya kita bisa menjawab pertanyaan, berapakah jumlah umur mereka sekarang? Berarti totalkan umur ayah, anak laki-laki, dan anak perempuan. Ayah itu X, ditambah umur anak laki-laki itu Y, ditambah anak perempuan itu Z. Sama dengan X diperoleh hasilnya 32, kemudian ditambah Y, anak laki-laki diperoleh umurnya 8 tahun, dan anak perempuan diperoleh umurnya 4 tahun. Maka jika ditotalkan hasilnya adalah 44 tahun. Nah, jadi umur mereka sekarang adalah 44 tahun.